Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, kami dari Teknik Mesin Universitas Tarumanegara. Kami ingin menjelaskan tentang sensor dan transducer. Nah, sensor dan transducer ini terdapat pada mata kuliah otomasi dan robotika yang diampu oleh Bapak Agus Halim. Sebelumnya, perkenalan dulu, saya selaku ketua kelompok dari kelompok ini dengan nama Gilbert Amsal dan NIM 515180047. Lalu ada 3 teman saya lagi, yaitu Muhammad Rizky, Ricky Soleman, dan juga Yohanes Sophia. Oke, langsung penjelasan. Nah, kita akan membahas tentang sensor dan transducer. Yang perlu kita ketahui dulu, apa sih itu sensor? Nah, sensor itu merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan standar fisik. Nah, seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, kelembaman, suhu, gerakan, kecepatan, dan juga fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Nah, sensor ini kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh instrumen atau pengguna. Nah, input yang terdeteksi tersebut akan dikonversi menjadi output yang dapat dimengerti oleh manusia, baik melalui perangkat sensor itu sendiri ataupun ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Nah, sekarang transducer. Transducer itu apa sih? Nah, perlu diketahui juga, transducer itu suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Bentuk energi tersebut diantaranya ya ada energi listrik, energi mekanikal, energi elektromagnetik, energi cahaya, energi kimia, energi bunyi, dan energi panas. Pada umumnya, semua alat yang dapat mengubah atau mengkonversi suatu energi ke energi lainnya dapat disebut sebagai transducer. Nah, transducer input merupakan transducer yang dapat mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik ataupun resistansi yang kemudian juga dikonversikan ke tegangan atau sinyal listrik. Energi fisik tersebut bisa berupa atau dapat berupa cahaya, tekanan, suhu, maupun gelombang suara. Lalu ada sensor pasif. Nah, sensor pasif itu perlu kita ketahui merupakan jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Jadi, tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal, sensor pasif ini dapat menghasilkan sinyal output. Nah, sensor pasif ini juga tidak membutuhkan sumber energi tambahan dan secara langsung mengeluarkan sinyal elektrik untuk merespon rangsangannya. Dengan kata lain, energi pada rangsangan oleh sensor menjadi sinyal output. Nah, sensor pasif ini contoh-contohnya apa sih? Nah, contoh-contohnya dari sensor pasif ini ada temperatur sensor atau thermocouple dan juga piezoelectric sensor. Dua alat ini merupakan contoh-contoh dari sensor pasif. Oke, saya akan menjelaskan tentang sensor aktif. Apa itu sensor aktif? Sensor aktif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sifat sensor aktif bervariasi sehubung dengan efek eksternal yang diberikannya. Lalu, sumber energi yang didapat dari luar biasanya disebut sinyal eksitasi, yaitu sinyal tersebut akan dimodifikasi oleh sensor ini untuk memproduksi sinyal output. Contoh dari sensor aktif yaitu ada 2 yang saya akan sebutkan. Pertama yaitu sensor fotodioda, yang kedua yaitu adalah strain gauge sensor. Nah, selanjutnya dari sini sensor yang pertama yaitu ada linear sensor. Apa sih itu linear? Linear sensor itu yaitu sebenarnya transducer, fungsinya yaitu untuk mengkonversikan gerakan keseimbangan dari suatu objek ke sinyal listrik yang setara. Digunakan untuk menghitung perpindahan dan bekerja berdasarkan prinsip transformator. Aplikasi linear sensor ini yaitu adalah terutama mencakup otomatisasi, lalu ada turbin listrik, pesawat terbang, hidrolik, reaktor nuklir, dan satelit. Nah, yang kedua itu ada akselerometer, adalah sensor yang mendeteksi perubahan posisi orientasi goncangan, tekanan suhu, kecepatan dinamis maupun statis. Akselerometer ini memiliki beberapa fungsi, akan tetapi fungsinya akan menjadi berbeda tergantung dari pengaplikasian yang digunakan. Seperti contohnya pada handphone, yaitu digunakan pada sistem yang bernama Seat Control. Yang ketiga ada sensor gaya atau strain gauge, yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu fungsinya untuk mengukur gaya, beban, torsi, dan gerangan menjadi resistansi atau hambatan pada suatu aplikasi.
Yang keempat, ada sensor aliran. Sensor aliran itu adalah alat untuk merasakan laju aliran udara. Biasanya sensor aliran ini adalah elemen pengingat yang digunakan dalam flowmeter atau aliran blocker untuk merekam aliran cairan seperti itu jadi untuk semua sensor. Akurasi mutlak pengukuran ini memerlukan fungsi untuk kalibrasi. Selanjutnya ada temperatur sensor, yaitu contohnya ada thermocouple. Jenis sensor ini yaitu digunakan untuk mendeteksi suhu yang melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Thermocouple terdiri dari dua alat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Yang terakhir yaitu ada yang keenam, ada sensor cahaya atau yang biasa kita sebut contohnya ada fototransistor. Fototransistor adalah transistor yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik dan dapat memiliki penguat internal. Penguat internal yang terintegrasi ini menjadikan sensitivitas atau kepekaan fototransistor terhadap cahaya jauh lebih baik daripada komponen pendeteksi cahaya lainnya seperti foto-UV atau fotoresistor. Jadi fototransistor itu jauh lebih baik. Ya, pada bagian selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan acceleration sensor, yaitu accelerometer. Accelerometer merupakan bagian dari acceleration sensor yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi, guncangan, getaran, kecepatan suatu benda atau objek, baik mengukur kecepatan dinamis maupun statis. Accelerometer memiliki beberapa fungsi tergantung pada pengaplikasian yang digunakan, seperti contoh pada handphone. Nah, accelerometer ini berfungsi sebagai shake control atau kontrol getaran. Accelerometer dibedakan lagi menjadi dua, yaitu seismic dan piezoelectric. Selanjutnya ada sensor gaya, yaitu strain gauge. Strain gauge adalah komponen yang digunakan untuk mengukur suatu deformasi ataupun strain, di mana koper nikel atau nikel krom alloy digunakan sebagai elemen resistifnya. Nah, cara kerja strain gauge adalah jika ada tekanan yang terjadi pada benda mengalami perubahan, maka kawat logam akan mengalami deformasi dan nilai tahanan pada alat pun akan berubah. Setelah itu akan diketahui berapa besaran tahanan pada strain gauge-nya. Selanjutnya ada sensor aliran. Itu saya akan menjelaskan ultrasonic flow meter. Nah, ultrasonic flow meter merupakan jenis flow meter yang mempunyai prinsip kerja untuk mengukur atau menghitung kecepatan aliran suatu fluida dengan menggunakan ultrasound untuk melakukan kalkulasi laju aliran. Dengan diketahuinya kecepatan aliran, maka dapat dihitung suatu flow rate dengan mengetahui luasan penampang suatu aliran tersebut. Ultrasonic flow meter banyak digunakan pada proses industri seperti petrokimia, gas, dan juga minyak bumi. Selanjutnya ada sensor temperatur. Nah, saya akan menjelaskan thermocouple. Nah, sensor temperatur ada banyak jenisnya. Saya akan mencoba menjelaskan apa itu thermocouple. Thermocouple merupakan jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan pada ujungnya. Nah, jenis-jenis thermocouple diklasifikasikan lagi menurut material konduktor positif dan negatif, juga rentang suhu yang bisa dideteksi. Sensor temperatur, infrared termografi. Infrared termografi didasarkan pada penginderaan panas yang dipancarkan dari permukaan suatu benda atau objek dalam bentuk radiasi inframerah. Ketika objek memanas, radiasi inframerah akan memancarkan lebih banyak energi dan panjang gelombang menjadi lebih pendek. Kamera inframerah adalah salah satu jenis umum dari perangkat pencitraan thermal inframerah.
Sensor cahaya. Fototransistor. Fototransistor adalah transistor yang dapat mengubah energi cahaya menjadi listrik dan juga memiliki penguat internal. Penguat internal yang terintegrasi ini menjadikan sensitivitas fototransistor terhadap cahaya jauh lebih baik dari komponen pendeteksi cahaya lainnya seperti fotodiode atau fotoresistor. Cara kerja fotoresistor hampir sama dengan transistor normal pada umumnya, di mana arus pada basis transistor dikalikan untuk memberikan arus pada kolektor. Namun untuk fototransistor, arus basis dikendalikan oleh jumlah cahaya atau inframerah yang diterimanya. Kesimpulan yang pertama yaitu ketepatan dan kesesuaian penggunaan sensor dan transducer akan membutuhkan kinerja dari sebuah sistem pengaturan otomatis yang dibuat. Yang kedua, sensor merupakan salah satu bagian dari transducer, sedangkan transducer bukan bagian dari sensor. Yang ketiga, sinyal yang dihasilkan oleh sensor biasanya berupa sinyal analog dan digital yang dapat diukur secara elektrik seperti tegangan, arus, kapasitansi, induktansi, dan resistor ohm. Yang keempat, penggunaan fototransistor jauh lebih unggul dibanding fotodiode maupun fotoresistor karena sensitivitas atau kepekaan fototransistor terhadap cahaya jauh lebih baik. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan salam sehat.